Panwaslu, itu Panwaslu Kecamatan Rindu. Ya, benar. Ya. Apa kabar? Baik. Kabar baik. Luar biasa. Sejak kapan menjadi Panwas? Sejak tahun 2022 sekitar November. Yaitu untuk Panwas pada pileg yang lalu ya. Jadi tahapan mulai perekrutan. Ya, perekrutan dari bulan November tahun 2022. Jadi sampai sekarang seberapa bulan? Sudah 2 tahun. 2 tahun sebagai pengawas pemilu tingkat kecamatan dan jabatan sebagai ketua. Itu selama bekerja kan pasti banyak hal yang terjadi, itu bisa Bapak sharing mengenai pengalaman selama menjadi pengawas pemilu tingkat kecamatan. Mengawali calon saya karena dalam setiap pekerjaan ada tantangan. Iya. Terutama kami di bidang pengawasan yang berusaha mengawasi itu ada banyak sekali pilihan terjadi penerimaan maupun penolakan misalnya pasti ada, karena pihak-pihak tertentu yang tentu tidak suka dengan kita dan tersebut. Kenyataan. Apalagi orang yang memang punya keinginan untuk melanggar. Iya, itu sudah pasti ada. Ya. Tapi sepanjang perjalanan kami menjalankan tugas, tentu kami berusaha untuk menjaga integritas kami, profesional dalam bekerja. Jadi kami tidak memberi ruang bagi diri kami untuk bisa dipengaruhi, apalagi hanya dengan tantangan seperti yang saya katakan tadi. Sehingga sepanjang kami jalan kebetulan hari ini sebenarnya terakhir SK kami di pemilihan umum yang lalu tertanggal 30 April ini. Oke, baik teman-teman, diskusi kami ini berlangsung pada tanggal 30 April. Seperti yang Bapak Ketua Panwaslu Kecamatan Rindu mengatakan bahwa hari ini merupakan hari terakhir SK yang sejak 2022 ya. 2022 tahapan pemilu selesai. Oke. Berarti ini tentu saja ada tantangan ketika menjalankan tugas. Tapi Bapak tetap menjaga integritas karena ada pedoman kerjanya itu, pedoman kerja dari pengawas pemilu itu aturan apa yang? Ya, tentu di dalam lembaganya kami ada yang namanya Perwaslu. Di sana jelas menjelaskan secara detail bagaimana kami harus bekerja, bagaimana kami harus mengawasi. Tentunya selain Perwaslu, pedoman kami adalah PKPU. Pedomannya itu PKPU. Jadi aturan-aturan yang dijelaskan di dalam PKPU itulah yang menjadi pengawasan kami. Apakah berjalan sesuai tidak dengan proses tahapan pemilu itu tidak. Selanjutnya apa yang menjadi tantangan paling berat saat menjalankan fungsi pengawasan? Baik, karena kalau kita lihat tahapan pemilu yang cukup panjang, panjang sehingga punya menguras tenaga waktu juga. Tetapi yang menjadi tantangan berat itu tidak ada sana sebenarnya. Yang menjadi tantangan berat kami sebenarnya sepanjang kami menjalankan tugas, bagaimana meyakinkan masyarakat tentang keberadaan kami sesungguhnya. Fungsi kami itu dalam pengawasan pemilu seperti apa, itu yang paling sulit. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jadi ada yang terima, ada yang tidak terima, atau ada yang bahkan meremehkan keberadaan Panwaslu. Justru ada yang sudah tahu bahwa Bapak ini sebagai mengawasi tahapan pemilu, tapi mereka mencari celah.
intervensi dari misalnya tokoh-tokoh atau apa begitu, apakah tidak terjadi? Eh, Memang kalau pengalaman yang lalu, saya pikir ada intervensi, Iya, tapi kami tidak mendapati secara terang-terangan. iya, Ya, sehingga yang tren pada saat tahapan yang lalu itu ya, peran kepala desa di setiap wilayah iya, yang bisa mempengaruhi keadaan di tempat kami mengawasi tempat kami bertugas. Tapi kami tidak, selama kami menjalankan tugas selama itu ya tidak pernah tidak pernah tekanan. mendengar. Sekarang banyak di media sosial ini membicarakan atau posting mengenai netralitas dari seorang ASN, Polri dan TNI. Bagaimana Bapak melihat itu pada saat pelaksanaan pemilu yang lalu? Tentu secara regulasi sudah mengatur terkait dengan netralitas. Contohnya Permendagri 5 tahun 2015 Iya, berkaitan dengan seorang ASN itu wajib tidak boleh menjadi anggota partai politik maupun menjadi pengurus partai politik, dan di sana juga dijelaskan bahwa tidak boleh terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang mengarahkan memilih salah satu dari yang mengikuti yang menjadi adalah misalnya anggota DPR, Ya. calon DPR, ya, calon presiden seperti itu. Kalau misalnya terdapat ASN begitu, dia di bawah pengaruh kuasa salah satu calon ini lumayan berpengaruh begitu. Ya, Bapak mendapati gitu di lapangan bahwa dia ya secara sembunyi-sembunyi begitu terlibat aktif gitu. Bapak bisa memantau, ada yang melaporkan atau menyaksikan bahwa ada indikasi bahwa dia melaksanakan tindak yang mengajak atau terlibat dalam kegiatan partai politik. Tindakan apa yang dilakukan? Ketika kami mendapati langsung, Iya, tentu itu menjadi temuan bagi kami, iya, sehingga temuan itu akan kami konsultasikan ke Bawaslu Kabupaten Sumba Timur terkait dengan itu, sehingga ketika semuanya memenuhi syarat, iya. otomatis itu akan diteruskan, ditindaklanjuti dan diteruskan. Lalu kemudian kalau itu dalam bentuk laporan, tentunya kami lebih dulu mengumpulkan barang dan alat bukti. Kalau semua sudah clear, kami akan masukkan tahap registrasi dari Polisi. Registrasi kasus. Ya. Sehingga selanjutnya kami akan kembali kami berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten. Dan itu mau tidak mau kami harus tindak kalau memang itu sudah memenuhi syarat. Tidak bisa kami tidak tindak. Iya. Karena pembiaran itu ya menimbulkan lebih banyak pelanggaran, lebih banyak. bisa berpotensi. Terus ini kan dari yang misalnya masyarakat atau ASN seperti itu yang indikasi melakukan pelanggaran. Kalau misalnya partai politik gitu atau salah satu figur ini kepala daerah, terus dia punya kuasa untuk mengajak ASN itu untuk menjadi netralitas, apa sanksi bagi mereka? Saya pikir itu yang menjadi persoalan di dalam kami menjalankan tugas. Sehingga kalau dilindungi oleh pihak kami itu, saya pikir proses penindakan juga akan terkendali. Mas seperti itu. Hemat kami, ketika kita menginginkan
birokrasi yang baik, yang berkualitas, politik yang sehat, jujur dan adil, sesuai dengan amanah demokrasi yang memang kita perjuangkan bersama. Saya pikir seorang pemimpin yang baik itu tidak akan pernah memposisikan orang lain atau ASN untuk melibatkan mereka di dalam ini proses kampanye atau kegiatan-kegiatan politik yang lain. Saya pikir seorang calon pemimpin dia harus lepas dari situ dan menolak mereka untuk tadi dan dia begitu supaya itu tadi kami tidak ada sebagaimana kami ada saja. Fungsi kami jelas. Jujur dalam sepanjang kami menjalankan tugas, kebetulan kami di kecamatan itu orang baru semua. Tapi dengan kami terus belajar bagaimana cara kami menjalankan tugas kami, memahami regulasi yang ada. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Jadi semuanya sebenarnya bisa selesai. Perkara-perkara tentang ASN juga sebenarnya selesai jika kita semua sama-sama memahami. ASN memahami ke posisi Bawaslu, masyarakat juga memahami. Kami semua didukung untuk menyelesaikan persoalan. Saya pikir tidak ada lagi kasus-kasus ASN yang tidak ada. Pengalaman Pilkada 2020 PSL itu Sumba Timur itu kabupaten yang menyumbang terbanyak ASN tidak. Jadi di pemilihan yang lalu tentu pimpinan kami tidak ingin lagi bicara seperti itu. Dan itu yang kami jalankan. Dan sepanjang itu juga tidak ada ASN yang mendapatkan kasus. Lalu kemudian saat ini juga di dalam pilkada yang ke depan ini merupakan harapan yang sama juga. Bahwa harapan kami ASN itu sudah fokus bekerja. Kapan waktu dia bekerja, kapan dia harus terlibat di politik ini. Kalau dia mau terlibat di politik, mengundurkan diri dong dari ASN. Mengundurkan diri dari ASN. Kita ini kan bekerja dengan yang harus menjaga integritasnya kita. Bekerja untuk rakyat. Macam contoh kami untuk biaya pilkada saja di Sumba Timur PSL itu kalau saya tidak salah kan 43 miliar. 43 miliar. Iya. Itu kebayang tidak uang rakyat yang dihabiskan poros ini. Kami juga misalnya sebagian untuk penyelenggara teknis, sebagian untuk kami. Banyak. Baru penerimaan masyarakat itu terhadap kami, pekerjaan kami yang dulunya memang harus ada kami itu untuk mengawal setiap poros ini. Ya kami juga malu makan uang rakyat. Uang wajib ini tapi tidak mampu menyelesaikan ini. Terus apalagi kan ASN yang dituntut netralitas ini, ASN, Polri, TNI. Pasti itu adalah oknum dengan pola pikir yang bagus. Mereka su ASN, S1, SDM-nya bagus semua. Harus malu dong kalau justru mereka yang berpotensi banyak melakukan pelanggaran. Kita harapkan bahwa ASN yang ada di Sumba Timur ini mari sudah kerja, sudah sesuai tupoksi. Kalau karir mau naik kan ya tunjukkan kinerja seperti ini. Kan sekarang bagaimana Bapak lihat kayak potensi bahwa si orang menginginkan jabatan, makanya dia tidak netral lagi, mendukung salah satu dengan berharap imbas dari dia mendukung adalah jabatan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap itu? Saya pikir itu ketika kita mengharapkan Sumba Timur ini maju, tetapi birokrasi kita tetap seperti ini. Pas saat pilkada sehingga adanya promosi jabatan, saya pikir itu mimpi yang bohong. Tidak akan pernah terjadi. Karena setiap 5 tahun dia terancam terus. Lebih baik
sesuai dengan prosedur yang ada. Kenaikan pangkat seorang ASN sudah ada prosedurnya, kan? Sudah ada prosedur. Sehingga melalui tahapan-tahapan itu yang dilalui, tentu waktu yang dia selesaikan selama dia bekerja tentu akan membentuk dia berkualitas atau tidak, pengalaman yang punya. Berarti orang akan pantas dengan suatu jabatan ketika secara kualitas dirinya dia, kinerja dia juga meningkat. Kinerja meningkat, jabatan juga naik. Seperti itu prosedur itu yang ada di ASN. Kebanyakan tidak lengkap. Kebanyakan tidak. Sekarang ini mau musim pilkada. Semua ASN ini punya pikiran ini kayak pilkada semua. Sedangkan masyarakat ada butuh makna sekarang. ASN ini ada pelayan publik. Pelayan publik sebenarnya. Berarti masyarakat tahu yang jadi korban. Ya, kan itu kita bisa lihat sederhananya seperti itu. Misalnya ASN misalnya di bidang tenaga kesehatan. Dia terlibat itu akhirnya dia tidak ada di tempat dia bekerja. Tiba-tiba ada yang sakit butuhkan pertolongan. Ya korban kan masyarakat juga. Tadi Bapak mengatakan bahwa SK hari ini akan berakhir. Gitu. Berarti pilkada nanti apakah perekrutan rekrut ulang atau yang sudah ada dilanjutkan? Kebetulan tanggal 26 sampai 27 kemarin kami dievaluasi berkaitan dengan kerja kami selama 2 tahun terakhir di tahapan pemilu 2024. Jadi berkaitan dengan kita lanjut atau tidak, itu kami masih menunggu keputusan daripada jajaran luas kabupaten seperti itu. Kalau diizinkan untuk kemudian melanjutkan tugas kami ke depan, saya pikir kami tetap akan menjaga konsistennya kami untuk mengawasi, terutama keluarnya surat himbauan luas kemarin. Tentu itu memacu kami untuk tetap mengambil bagian dalam mencegah setiap pelanggaran ASN yang terjadi khususnya di Kecamatan Ring. Oke, baik. Untuk closing statement kita sudah membahas banyak tadi mengenai pengalaman menjadi pengawas pemilu, terus tentang aturan-aturan kita lebih penekanan tadi kepada netralitas dan juga harapan kepada partai politik. Ya kalau sudah tahu dia ASN jangan lagi terlibat kan seperti itu. Justru mereka ini akan menjadi calon yang akan ikut dalam pilkada. Kalau calon pemimpin sudah bisa memposisikan orang sesuai tupoksi. ASN kerja sudah ada tugas seperti itu. Ya untuk pesan kepada masyarakat maupun yang sudah pastinya akan mendukung salah satu calon gitu, dan kita berharap jangan ada yang golput kan seperti itu. Pesan apa yang dari Bawaslu ini, Panwas khususnya Panwas Kecamatan Ringin kepada masyarakat? Tentu dalam setiap perhelatan pemilu yang terjadi baik skala nasional maupun skala daerah, memang keberadaan Panwaslu itu menjadi hal yang mutlak dalam pengawasan proses itu. Jadi kami berharap keberadaan kami tetap menjadi tolak ukur dari bagaimana menjaga demokrasi ini dengan baik, sehingga kami butuh dukungan dari semua pihak. Seperti slogan kami dari Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Jadi itu menjadi moto kami, sehingga kalau kami berjalan sendiri tanpa dukungan, ya maka sistem pengawasannya kami juga akan terkenal. Dari pemerintah juga kami butuh dukungan yang cukup
ekstra. Kalau tidak ada dukungan pemerintah, tentu kami juga akan berjalan kecil. Jadi singkatnya, semua pemerintah, masyarakat, calon, bakal calon harus kita samakan persepsi, pemahaman bahwa tujuan kami mengawasi bukan berusaha mencari kesalahan pihak-pihak tertentu, tetapi kita menginginkan demokrasi ini berjalan dengan aman, tertib, dan damai, khususnya yang ada di Sumba Timur, supaya kita punya wilayah ini bisa maju. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Selamat sore, Ya, sama-sama. selamat menjalankan tugas. Baik, terima kasih banyak Pak. Iya.